Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan pada Minat Studi Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran terhadap salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah perancangan perundang-undangan dengan memiliki bobot 2 SKS dan mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum pada semester 5 dengan terlebih dahulu harus lulus mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara ya, sebagai mata kuliah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah perancangan perundang-undangan. Adapun yang menjadi deskripsi pada mata kuliah perancangan perundang-undangan, yang pertama adalah mata kuliah wajib nasional bidang kemahiran dan keterampilan hukum dalam perancangan dokumen hukum. Yang kedua, mata kuliah perancangan perundang-undangan ini akan dibahas berbagai latar belakang teoritis dan berbagai aspek praktis yang berguna dalam rangka merancang peraturan perundang-undangan yang bersifat legislasi regulasi ataupun keputusan-keputusan publik yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah perancangan perundangan ini, yakni mahasiswa mampu merancang melalui kegiatan praktikum pembuatan peraturan perundang-undangan secara bermutu, terstruktur, dan partisipatif, serta mahasiswa nantinya memiliki keterampilan ataupun keahlian dalam membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan teknik penyusunan yang benar. Selanjutnya, materi pembelajaran dalam mata kuliah perancangan perundangan yang pertama adalah pengantar perancangan perundang-undangan, yang kedua adalah landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang ketiga adalah teknik penyusunan naskah akademik, yang keempat adalah teknik penyusunan pembuatan peraturan perundang-undangan, kemudian materi yang terakhir adalah partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya adalah metode pembelajaran pada mata kuliah ini, yakni ceramah, kemudian selanjutnya mengadakan kegiatan diskusi, tanya jawab, kemudian praktek langsung dalam pembuatan peraturan perundangan, serta studi kasus dan model pembelajaran small group discussion, salah satu model yang mana melakukan kegiatan diskusi kelompok kecil agar nantinya mahasiswa memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah terkait materi pokok dalam mata kuliah perancangan perundangan dan segala persoalan hukum yang akan dihadapi nantinya. Kemudian sistem penilaian daripada mata kuliah ini yaitu terdiri dari tugas mandiri 10%, kemudian tugas terstruktur atau kelompok 10%, kemudian afektif 10%, kemudian penilaian tengah semester 30%, dan penilaian akhir semester sebesar 40%. Selanjutnya kontrak perkuliahan. Pertama, mahasiswa berpakaian rapi dan sopan sebagaimana yang telah ditentukan oleh fakultas. Kemudian mahasiswa hadir secara tepat waktu. Adapun estimasi keterlambatan yaitu adalah 10 menit. Kemudian mahasiswa mengisi absen. Kemudian tidak dibenarkan melakukan segala bentuk kecurangan akademik. Kemudian selanjutnya
adalah referensi pada mata kuliah perancangan perundang-undangan. Satu, pertama buku dari Bagirmanan, yaitu dasar peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah buku daripada Maria Farida Indrati, yaitu Ilmu Perundang-undangan. Kemudian buku dari Yuliandri, yaitu Asas Pembentukan Peraturan Perundangan. Kemudian buku dari Yahya Ahmad Sein dengan judul Legislative Drafting. Selain buku, ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian peraturan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2012 tentang pembentukan produk hukum daerah, serta berbagai artikel jurnal nasional maupun jurnal internasional yang terkait dengan mata kuliah perancangan perundang-undangan. Baik, demikian deskripsi daripada mata kuliah perancangan perundangan, dan selanjutnya marilah kita menyaksikan video pembelajaran pada pertemuan kedua dengan materi landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik, sebelum kita memulai materi, maka sebagai umat yang beragama, marilah terdahulu berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti materi pertemuan ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, pada kesempatan kali ini sudah masuk di pertemuan kedua, yaitu dengan materi landasan dan asas pembentukan peraturan perundangan. Jadi ini melanjutkan daripada pertemuan sebelumnya, yaitu pengantar peraturan perundang-undangan. Oke, ini sudah terlihat untuk PPT-nya. Sudah? Sudah, Pak. Oh ya. Oke. Baik, sebelum kita memasuki atau mendalami materi mengenai landasan dan asas pembentukan perundangan, mungkin dari mahasiswa sekalian ada yang mengetahui apa itu peraturan perundang-undangan? Bisa disebutkan yang ada di benak atau di pikiran dari mahasiswa sekalian, apa di benak saudara yang terlintas mengenai peraturan perundang-undangan? Ya, silakan. Oke, Jalil, Ibnu. Oh, belum ya. Oke. Nanti Bapak jelaskan dulu apa yang dikatakan sebagai peraturan perundangan. Jadi peraturan perundangan itu adalah suatu peraturan yang tertulis yang tentu membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan perundangan. Jadi ini adalah dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan dibentuk melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian apa itu yang dikatakan sebagai landasan? Jadi landasan itu adalah sesuatu yang baku yang dijadikan tempat berpijak atau titik tumpu atau titik tolak dalam melaksanakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Jadi ini dijadikan sebagai titik tumpu atau titik tolak dalam
melaksanakan atau dalam membuat suatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah asas ya. Jadi selain ada landasan tentu adalah asas. Jadi asas ini adalah pikiran dasar atau pijakan yang harus diperhatikan dan diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundangan. Jadi itu adalah pikiran dasar yang harus diperhatikan dan diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundangan. Dan kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu adalah landasan. Apa yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundangan? Yang pertama ada landasan ya filosofis, kemudian yang kedua adalah landasan yuridis, kemudian yang ketiga adalah landasan yuridis. Apa yang dikatakan sebagai landasan filosofis? Di landasan filosofis itu adalah apabila suatu peraturan perundang-undangan itu dikaji secara filosofis, ya bagaimana dia mempertimbangkan pandangan hidup kita, kesadaran dan cita hukum yang meliputi kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber kepada ya kita kan pandangan hidup kita adalah Pancasila, dan tentu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi itu menjadi pijakan ya bagaimana nilai-nilai sila pertama sampai kelima ya, mulai dari nilai religius, dan nilai religiusnya, kemudian di sila kedua ada nilai berbicara masalah hak asasi manusia, kemudian nilai sila ketiga yaitu adalah bagaimana kepentingan bangsa dan negara, kemudian nilai yang keempat atau sila keempat itu adalah bagaimana nilai yang terkandung dalam nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, kemudian yang terakhir sila kelima itu adalah nilai-nilai keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi di dalam membuat suatu peraturan perundangan itu harus wajib untuk memuat suatu ya landasan filosofis ya, yang bersumber daripada Pancasila ya, dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan sosiologis. Jadi ada yang dikatakan sebagai landasan sosiologis ya, di mana dalam setiap pembuatan peraturan perundangan itu harus memuat landasan yang sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk itu harus memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek ya, dan tentunya ya landasan sosiologis ini harus menyangkut dengan fakta empirik yang mengikuti perkembangan masalah dan kebutuhan yang ada di dalam ya, masyarakat dan negara. Jadi harus betul-betul sesuai ya yang menjadi cita-cita dari para masyarakat, harus menjadi aspirasi masyarakat, dan landasan itu harus ya sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian landasan yang selanjutnya atau yang ketiga adalah landasan yuridis. Jadi selain landasan filosofis, landasan sosiologis, yang terakhir itu adalah landasan yuridis. Apa yang dikatakan sebagai landasan yuridis? Ya, di mana dalam setiap pembentukan peraturan perundangan itu harus memuat landasan yang terdapat di dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Ya, misalnya suatu peraturan perundangan itu tidak boleh bertentangan dengan ya undang-undang yang ada di ya atasnya. Jadi ini menjadi pertimbangan bagi pembuat peraturan perundangan harus memuat sesuatu landasan yuridisnya, ya, di mana suatu undang-undang itu harus dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuatnya. Ya, jadi ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan perundangan itu. Ya, kemudian ya undang-undang tentunya harus dimuat ya di dalam lembaran negara ya. Kalau undang-undang itu dituangkan di dalam lembaran negara, kalau itu peraturan daerah, ya itu nanti di lembaran daerah. Kemudian di dalam pembuatan suatu undang-undang itu harus memuat bahwa tidak boleh bertentangan ya dengan undang-undang atasnya. Misalnya peraturan dalam membuat suatu peraturan daerah,
maka itu tidak boleh bertentangan dengan ya undang-undang. Jadi seperti itu. Jadi itu yang dikatakan sebagai landasan yuridisnya. Ya, seperti itu. Oke, Ibnu, mungkin bisa disebutkan ketiga landasan ya yang tadi Bapak sampaikan dalam pembuatan landasan Bapak, pasal. setelah saya menyimak yang Bapak jelaskan ada 3 landasan. Pertama ada landasan filosofis, kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Oke, terima kasih ya, Ibnu ya, sudah menjawab atau menyimak yang Bapak tadi sampaikan. Kemudian kita beralih ya, jadi selain ada landasan, tentu ada asas ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi yang pertama adalah ada asas kejelasan tujuannya, di mana di dalam setiap pembuatan peraturan perundang itu harus mempunyai tujuan yang jelas ya, yang hendak dicapai. Ya, jadi di dalam membuat suatu perundangan itu harus jelas apa tujuan kita membuat peraturan ini. Ya, kemudian asas yang kedua adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Jadi di mana di dalam pembuatan perundang-undangan itu harus ya sesuai dengan kelembagaan atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan ya, di mana di dalam asas ini menggambarkan bahwa pembentukan peraturan perundangan itu harus betul-betul sesuai dengan jenis hierarki dan materi muatan yang ada dalam peraturan perundangan. Kemudian asas yang selanjutnya yaitu asas yang dapat dilaksanakan. Jadi asas ini bahwa peraturan perundangan itu harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangan itu, apakah betul-betul itu dapat dilaksanakan apa tidak ya, dan harus sesuai dengan tadi ya landasan filosofis, sosiologis maupun landasan yuridis. Kemudian landasan yang selanjutnya itu adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jadi harus betul-betul peraturan perundangan itu harus berguna, harus ada hasil kegunaannya ya, untuk siapa ya, untuk ya masyarakat tentunya ya, ya bagaimana mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Kemudian selanjutnya ada asas kejelasan rumusan. Jadi asas ini mengatakan bahwa di dalam setiap peraturan perundangan itu harus memuat ya bagaimana sistematika atau pilihan atau bahasa yang tepat di dalam membuat suatu peraturan perundangan. Jadi harus jelas ya. Jadi tidak boleh di dalam membuat suatu perundangan itu yang multi tafsir ya, harus betul-betul ya jelas ya dari segi kalimat atau dari segi pembenaran kata ya, seperti itu. Jadi undang-undang itu yang dibuat itu tidak boleh tafsir ya, harus betul-betul jelas ya bagaimana pilihan kata atau istilah-istilah yang akan digunakan nantinya. Kemudian asas yang terakhir itu adalah asas keterbukaan ya. Jadi di mana di dalam pembentukan peraturan perundangan ini ya harus betul-betul ya bersifat transparansi atau terbuka ya, mulai daripada proses perencanaannya, penyusunannya, pembahasan, pengesahan, penggunaannya. Jadi itu harus betul-betul ya terbuka, harus betul-betul diketahui oleh ya publik ya, oleh masyarakat, yang mulai daripada proses awal. Jadi itu harus bersifat transparansi ya, atau terbuka. Jadi seperti tentu ini digunakan untuk bagaimana dia bisa menerima atau menyerap ya masukan-masukan dari masyarakat. Jadi tidak hanya pembentukan peraturan perundangan tidak hanya keinginan daripada penguasa saja atau keinginan daripada pemerintah, tapi juga harus ya menyesuaikan dengan keinginan atau aspirasi masyarakat. Itulah tujuannya, sehingga ya perlu asas keterbukaan atau transparansi di dalam pembentukan
peraturan perundangan. Kemudian asas materi ya. Jadi tadi asas pembentukan peraturan perundangan, dan ini asas materi. Jadi kalau berbicara masalah materi berarti berbicara masalah isi ya, atau yang menjadi substansi daripada peraturan perundangan itu. Jadi itu ada asas pengayoman ya, di mana dalam asas pengayoman ini ya itu harus memiliki perlindungan untuk menciptakan ketentraman di dalam masyarakat. Jadi harus betul-betul peraturan perundangan itu isinya harus mengayomi seluruh masyarakat dan ketentraman daripada masyarakat. Kemudian asas yang kedua adalah asas kemanusiaan, ya, di mana di dalam materi muatan peraturan perundangan itu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta martabat daripada setiap warga negara secara proporsional. Jadi harus betul-betul mencerminkan ya, hak asasi daripada manusia. Kemudian asas yang selanjutnya asas kebangsaan, ya. Jadi di mana dalam peraturan perundangan itu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang tentu majemuk ya, jadi dan tetap menjaga ya prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita ini dari berbagai suku, budaya, ya, kultur, ya, jadi harus betul-betul menyesuaikan dengan asas ya kebangsaan, karena negara kita ini adalah negara yang ya, majemuk. Dan selanjutnya asas kekeluargaan. Jadi dalam setiap materi muatan itu ya harus mencerminkan bagaimana di dalam mengambil suatu keputusan itu harus betul-betul dilaksanakan secara musyawarah ya, baik itu secara mufakat ya dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya adalah asas kenusantaraan. Jadi ada asas kenusantaraan di mana dalam materi muatan peraturan perundangan itu harus mementingkan seluruh wilayah Indonesia. Jadi harus mementingkan seluruh ya yang ada di wilayah Indonesia, tidak hanya di daerah tertentu saja, tetapi ya seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian asas selanjutnya adalah asas ya Bhinneka Tunggal Ika, ya di mana di dalam materi peraturan perundangan ini ya harus memuat keanekaragaman, bagaimana penduduknya, agamanya, suku, golongannya, dan kondisi khusus yang ada di daerah. Jadi tidak hanya mementingkan agama tertentu saja atau suku tertentu saja, tapi harus memperhatikan secara keseluruhan ya daripada kultur wilayah Indonesia melalui ya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian asas keadilan ya, di mana di dalam asas ini tentu harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang ada dalam seluruh warga negara. Kemudian asas kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Jadi di mana ya di dalam setiap peraturan perundangan itu tidak boleh ya membeda-bedakan antara warga satu dengan warga lainnya. Jadi semua ya punya kedudukan yang sama di depan hukum dan di pemerintahan. Kemudian asas selanjutnya itu asas ketertiban dan kepastian hukum. Jadi di mana di dalam asas ini bahwa peraturan yang dibuat itu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Jadi harus betul-betul di dalam peraturan perundangan itu materinya harus betul-betul bagaimana dia mampu menata, mampu menerbitkan masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga Indonesia. Mungkin itu beberapa materi ya, mulai daripada landasan pembentukan peraturan perundangan maupun asas pembentukan peraturan perundangan. Dan ya mungkin dari mahasiswa sekalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan, Pak, silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Oke, mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan oleh masyarakat apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai landasan.
dan asas peraturan perundang-undangan yang Bapak sampaikan tersebut. Oke ya, wah bagus sekali ya pertanyaan dari saudara Marcel ya, bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila suatu ya peraturan perundang-undangan itu tidak sesuai dengan landasan dan asas pembentukan peraturan perundangan. Ya tentunya ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya apabila suatu peraturan perundangan itu tidak berpihak ya kepada masyarakat, ya itu maka bisa diajukan pengujian peraturan perundangan atau yang dikenal dengan judicial review, di mana di dalam pengujian ini dapat dilakukan melalui lembaga peradilan ya untuk menguji suatu penormaan yang ada di dalam peraturan perundangan ini. Ya contohnya bila undang-undang itu tidak sesuai dengan landasan sosiologis, maka itu bisa diuji. Jadi ujinya di mana? Itu di Mahkamah Konstitusi. Ya, apabila masyarakat ya atau warga negara dalam pemerintah dalam membuat suatu peraturan perundangan dan tidak berpihak kepada masyarakat, itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Ya, itu bisa. Ini sudah berapa kali dilakukan oleh masyarakat mengenai beberapa undang-undang yang tidak berpihak kepada masyarakat, dan itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kalau itu peraturan perundangan di bawah undang-undang ya, misalnya peraturan pemerintah atau keputusan atau peraturan presiden ya, ataupun peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota, itu juga bisa di judicial review ya di Mahkamah Agung ya. Oke ya, terima kasih atas ya pertanyaannya. Jadi karena materinya sudah berakhir, mungkin ada penugasannya yang Bapak akan berikan. Ya, jadi ini akan kita diskusikan nanti pada pertemuan selanjutnya. Dan tugasnya itu adalah menurut pendapat saudara apa urgensi dari landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi Bapak mau meminta bagaimana ya tanggapan atau pendapat daripada saudara semua mengenai apa urgensi atau apa pentingnya dari landasan dan asas peraturan perundang-undangan ini. Oke, saya kira cukup ya untuk materi pada pertemuan kedua ya, materi landasan dan asas pembentukan peraturan perundangan ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ya bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda semua mengenai ya, peraturan perundangan ini, karena tentunya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum ya nanti saudara akan punya keahlian, akan punya keterampilan di dalam membuat suatu peraturan perundangan. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ya kegiatan praktikum ya, kegiatan diskusi kecil mengenai lebih lanjut mengenai peraturan perundangan. Baik, demikian materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.